Halo Dek Lara, apa kabar? Halo Kak Endang, kabar baik. Coba kita lihat di sini ada bintang laut, ada gurita, ada ikan bendera. Tema-tema kita minggu yang lalu tentang Musa membelah lautan. Apakah pada waktu itu juga bangsa Israel melihat seperti ini? Kekayaan alam yang ada di laut ini? Ya mungkin iya. Yuk kita sapa teman-teman kita yang di rumah untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita ikuti ibadah pada pagi hari ini. Sudah siap sekolah Minggu hari ini? Di Lara, hari ini kita akan memulai sekolah Minggu. Lagu pujian apa yang akan kita lanjutkan hari ini? Kumasuki gerbangnya. Siapa yang menemani kita bermain musik untuk minggu ini ya? Siapa ya? Siapa ya? Wah, tidak tahu ya Dek. Siapa yang mengiringi ya? Wow, ternyata kakak Abel yang mengiringi kita hari ini. Apa kabarnya Kak Abel? Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita menyanyikan pujian Kumasuki gerbangnya. Silakan Mas Abel. Sekarang kita akan lanjutkan sekolah minggu pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan oleh siapa Dek Rara? Bibi. Silakan. Mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan, tolong berkati kami dan tolong pimpin semua yang bertugas pada hari ini ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami mendapatkan ilmu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dek Wibi. Kita akan lanjutkan pujian pada pagi hari ini dengan menyanyikan apa Dek Rara? Allah itu baik. Oke, silakan Mas Abel. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Dek Rara, sudah tiba waktunya untuk persembahan. Persembahan dimaksudkan ke amplop dan ditulisi Komisi Anak GKJ Maguwoharjo. Oke, untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini kita akan pujikan lagu Bila Topan Keras. Mari silakan Mas Abel. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Doa persembahan akan dibawakan oleh Dek Rara. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali menghadap-Mu. Semoga persembahan pada pagi hari ini dapat berguna bagi orang, ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala raja juga, jauhkan kami dari segala percobaan. Amin. Segala usaha kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Rara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Agustiono, terlebih dahulu kita akan pujikan satu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Endang. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Agustiono. Kiranya Engkau urapi sehingga firman-Mu itu berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Umi dan segala firman yang disampaikannya senantiasa berfaedah dan berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Silakan Bu Umi. Selamat pagi adik-adik kekasih Tuhan Yesus. Tetap semangat dan tetap bahagia, tetap bersukacita. Meskipun pada pagi hari ini kita tetap bersekolah minggu secara online. Tetap jaga kesehatan, makan dan minum yang baik. Adik-adik, sebelum Bu Agus menyampaikan cerita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, sungguh penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami ya Allah. Terlebih pada pagi hari ini, kami sungguh bersukacita karena Tuhan izinkan kami bersekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami, urapi kami, berkati kami, beri kemampuan kami untuk mendengarkan cerita Alkitab dengan sepenuh hati, dan mampukan kami juga untuk memahami kehendak-Mu melalui cerita Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Bu Agus menyampaikan cerita Alkitab, kita baca dulu ayat yang mendasari cerita Alkitab ini. Diambil dari Yosua 14 ayat 9. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Adik-adik pasti tahu, kira-kira Bu Agus mau cerita tentang siapa ya tokoh perjanjian lama yang tadi disebut di dalam ayat indah yang sudah Bu Agus baca. Tokoh perjanjian lama yang akan Bu Agus ceritakan di sini bernama Musa. Ya, nih ini gambar yang disiapkan oleh sekolah minggu, gambar Musa dengan tongkatnya. Ya, tongkat Musa pasti adik-adik tahu ya, pernah dilakukan berbagai mukjizat melalui tongkat ini ya. Nah, tokoh Musa inilah yang akan Bu Agus ceritakan saat ini. Kenapa adik-adik tokoh Musa yang akan menjadi bahan tema saat ini dengan judul Hamba yang Setia? Ya, karena memang Musa adalah hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan, menuruti semua perintahnya, dia hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, ya. Musa sangat-sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan sarankan, Musa selalu lakukan. Musa juga sering dan sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Dia sering berdoa kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam. Hubungan Musa dengan Tuhan sangat-sangat dekat. Oleh karena dia setia dan taat kepada Tuhan, karena dia hormat dan mengasihi Tuhan, maka Musa diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Kira-kira berkat apa saja ya adik-adik yang Tuhan berikan kepada Musa? Pertama adik-adik, Musa dipilih oleh Allah menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel berada di Mesir, di tanah perbudakan. Mereka menjadi budak di tanah Mesir, menjadi pekerja rodi, pekerja bangunan, menjadi petani yang begitu mengurusi sawah ladangnya orang-orang Mesir dengan upah yang sangat rendah. Bangsa Israel sangat-sangat menderita di tanah Mesir. Dan karena kasihnya Allah kepada bangsa Israel, dia mengutus hambanya yang setia yang bernama Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi kira-kira mudah enggak ya untuk keluar dari tanah Mesir? Ternyata tidak adik-adik.
bangsa Israel sangat sulit minta izin kepada Fir'aun untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Musa juga diberi kuasa oleh Allah untuk menyampaikan tulah-tulah yang akan terjadi apabila Fir'aun tetap tidak taat kepada Allah. Akhirnya Musa menghadap Fir'aun dan meminta izin agar bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tapi Fir'aun tidak mau. Fir'aun tetap mempertahankan agar bangsa Israel berada di tanah Mesir. Karena apa? Siapa lagi yang akan kerja rodi? Siapa lagi yang akan menanam tanaman-tanaman di sawah dan ladang yang begitu luas? Siapa lagi yang akan membangun bangunan-bangunan yang begitu besar dan berat gitu kalau bukan orang Israel? Karena dengan memperkerjakan orang Israel, upahnya kecil. Kemudian mereka juga bekerja siang dan malam tanpa henti. Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Allah memberi kepercayaan kepada Musa, hambanya yang setia, untuk menyampaikan berbagai tulah kepada bangsa Mesir agar Fir'aun bisa mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik ingat nggak tulah-tulah apa saja? Itu adik-adik ada 10 tulah loh adik-adik. Ya, Bu Agus membantu mengingatkan ya. Ini ada gambar yang bisa membantu adik-adik mengingat. Tulah yang pertama, semua air di tanah Mesir menjadi darah. Fir'aun masih tidak mengizinkan. Kemudian didatangkan tulah yang kedua, semua tanah Mesir penuh dengan katak. Menjijikkan ya adik-adik, tapi Fir'aun tetap bandel. Kemudian timbul tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Betapa gatelnya adik-adik kalau di sekeliling kita banyak nyamuk, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa santai di manapun karena banyak nyamuk, tubuh kita menjadi gatal semua. Masih bandel juga. Kemudian lalat pikat didatangkan, sangat menjijikkan. Setiap makanan penuh dengan lalat, setiap tempat penuh dengan lalat, sangat menjijikkan. Masih bandel juga. Akhirnya tulah yang kelima didatangkan, yaitu penyakit sampar yang membuat semua binatang peliharaan mati, tapi tetap bandel. Akhirnya didatangkan tulah barah. Semua orang Mesir kena barah di seluruh tubuhnya, banyak sekali penyakit-penyakit kulit yang berair dan berbau busuk. Tapi tetap saja Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya datang hujan es dengan petir yang mengerikan. Kemudian didatangkan juga belalang, di mana-mana ada belalang, daun-daun sudah habis dimakan belalang karena di seluruh negeri Mesir itu penuh belalang. Masih bandel juga. Nah, itulah yang ke-9, gelap gulita. Tidak ada setitik pun terang di daerah Mesir. Masih bandel juga. Akhirnya itulah yang ke-10. Jadi semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Terdengar jerit tangis di setiap rumah karena anak sulungnya mati. Anak Fir'aun yang sulung juga mati. Anak perdana menterinya juga mati. Semua jadi terdengar tangis-tangisan di seluruh negeri Mesir itu. Barulah saat itu Fir'aun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena Musa, walaupun dia tidak mampu, merasa tidak bisa bicara, merasa tidak menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi pemimpin, tapi karena Tuhan sudah memilihnya, maka Tuhan memampukan dia. Nah, berkat yang lain apa ya adik-adik yang diberikan Tuhan kepada Musa? Ya, berkat yang ketiga adalah menjadikan tongkat, ya.
tongkat Musa itu dilempar kemudian menjadi ular, ya, menjadi ular, kemudian ularnya itu memakan tongkat-tongkat nabi-nabinya si Fir'aun, ya. Akhirnya tongkat Musa yang menang. Nah, ini berkat yang Tuhan berikan kepada Musa, kemampuan yang Tuhan berikan kepada Musa untuk mengubah tongkatnya menjadi ular. Kenapa banyak berkat yang diterima Musa? Karena Musa adalah hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan. Masih ada lagi adik-adik keajaiban yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu melalui tongkatnya pada saat bangsa Israel akan menyeberang lautan karena dikejar sama tentara Mesir. Tongkat Musa dipukulkan di laut, akhirnya laut itu terbelah adik-adik, terbelah menjadi dua, dan tanah di depan laut di depan Musa itu menjadi kering, dan kemudian bangsa Israel bisa menyeberang lautan ini. Itu juga satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa, karena Musa adalah hamba yang dikasihinya. Nah, selain itu adik-adik, apalagi ya berkat yang Tuhan berikan kepada Musa? Ada lagi berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa, yang Allah berikan kepada Musa, yaitu Musa diberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, 10 hukum Tuhan, ya. 2 loh batu itu pada mulanya memang 2 loh batu yang Tuhan berikan asli 2 loh batu. Kemudian Tuhan sendiri yang menulis hukum-hukum itu. Tapi kemudian karena bangsa Israel bandel, pada waktu Musa turun ke gunung, 2 loh batu ini dilemparkan Musa dan patah. Namun kemudian Tuhan mengganti lagi, menyuruh Musa, buatlah 2 loh batu yang persis seperti yang kemarin saya berikan kepadamu. Bawalah dia menghadap kepadaku. Nah, kemudian Musa membawa 2 loh batu itu menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan menulis sendiri hukum-hukum Tuhan itu di kedua loh batu itu. Luar biasa ya adik-adik, berkat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa. Selain itu adik-adik, Musa juga bisa memimpin bangsa Israel itu sampai di tepi sungai Yordan, ya. Tuhan membawa Musa ke sebuah bukit, ya. Di sana Tuhan memberitahu, lihatlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itulah tanah perjanjian yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Dan saat itu Musa mati. Musa belum sampai menyeberang ke tanah perjanjian. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa sudah dipanggil Tuhan di usia yang 120 tahun. Usia yang cukup tua, usia yang cukup panjang ya adik-adik. Semua itu diberikan Tuhan karena Musa adalah hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang menurut perintah-perintah Tuhan. Musa tidak pernah marah meskipun bangsa Israel itu bangsa yang suka berkeluh kesah, bangsa yang suka tidak terima dengan apa yang, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi Musa tetap sabar melayani bangsa Israel. Nah adik-adik, dari pelajaran tadi, dari cerita Alkitab tadi, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan,
anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Kita harus taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kita harus menurut kepada orang tua. Nah, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menuruti dan mentaati Tuhan. Kita juga harus menghormati, taat, dan mengasihi orang tua kita. Kita juga harus mau membantu apabila orang tua kita kesulitan, apabila orang tua kita kerepotan, apabila orang tua kita membutuhkan bantuan kita juga harus bersedia membantu. Itu pelajaran yang kita terima hari ini. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin dikasih Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama, menolong sesama, menghormati orang tua, mengasihi dan taat kepada orang tua. Itu adik-adik cerita Alkitab saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Umi untuk firman-Nya hari ini. Kita akan lanjutkan selanjutnya. Apa Dek Rara? Prakarya. Oke, prakarya akan dibawakan oleh siapa ini? Kak Arni. Oke, silakan Kak Arni. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Kak Arni. Hari ini kita akan bersama-sama membuat prakarya. Kita akan bersama-sama membuat tempat pensil dari kardus bekas. Yuk kita mulai saja. Bahan dan alat yang digunakan yaitu gunting, pensil, penggaris, lem, kardus bekas, kertas warna-warni, cetakan lingkaran besar dan cetakan lingkaran kecil. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuat pola kotak. Kita ukur panjang dan lebar kotak sepanjang 7 cm. Untuk selanjutnya, kita buat pola lingkaran. Untuk selanjutnya, yang terakhir pola lingkaran kecil. Diameternya sekitar 2 cm. Setelah semua pola jadi, lalu kita memotongnya. Setelah kita potong-potong, kita akan menggabungkan dua lingkaran tadi menjadi satu supaya menjadi tebal. Untuk yang kotak kita jadikan satu juga. Nanti semua kotak kita jadikan satu. Juga dengan lingkaran yang kecil kita gabungkan menjadi satu supaya tebal. Setelah semuanya digabung, kita akan mendapatkan 2 lingkaran, 3 kotak, dan 4 lingkaran kecil. Lalu kita akan menempelkan kotak-kotakan ini pada salah satu sisi lingkaran. Kita beli lem dulu ya. Kita tunggu sampai lemnya kering ya. Lalu nanti kita tempelkan sisi lingkaran.
seperti ini adik-adik. Kita tunggu sampai lemnya kering. Lalu untuk lingkaran yang kecil kita tempelkan juga ya, buat penyeimbang supaya tempat pensilnya tidak goyang-goyang. Kita beri lem. Lalu kita tempelkan di bagian bawah. Nah, sudah adik-adik, kita tunggu sampai lemnya kering. Lalu kita bisa menghiasnya nanti. Setelah lemnya kering, kita bisa mulai menghiasnya ya adik-adik. Ini contohnya, Kak Arni mau menghias menjadi panda. Demikian adik-adik untuk prakarya hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Arni untuk prakarya hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk hasilnya difoto dan dikirimkan ke Saksi Kecil biar semua teman-teman yang lainnya tahu hasil pekerjaan kalian. Kita akan menyanyikan lagu penutup Sakjeke Aku Nderek Gusti. Silakan Mas Abel. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai hari ini dan kita akan tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh adik kita, Eren. Silahkan. Mari kita berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga sekolah minggu online pada hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Karena kita masih dalam masa pandemi, ingat jaga jarak, cuci tangan, gunakan hand sanitizer dan pakai masker. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Agustiono yang sudah membawakan firman hari ini. Dan Kak Arni, Bibi, dan Eren. Terima kasih. Untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih.
Yesus memberkati.